Oke, kita juga sebagai masyarakat harus bersiap nih kayaknya ya menyambut tahun baru nanti. Kalau Natal kan kemarin sudah lewat ya. Iya, Menyambut tahun baru nanti harus seperti apa? Mungkin tahun baru kali ini memang berbeda. Biasanya tentu. ada yang sudah bersama keluarga gitu ya, merayakannya di mana gitu, kemana gitu. Dan saatnya kita mungkin untuk di rumah saja Iya, sepertinya. di rumah saja. Mungkin ini juga momen yang bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga yang Benar. biasanya dari tahun-tahun sebelumnya tahun baru mesti bekerja karena Iya, banyak event-event ya, dan sekarang mesti di rumah berkumpul pasti di bersama rumah. keluarga. Betul. Oke, dan pemirsa seperti yang sudah kita bahas dari awal ya, ini kita akan membahas tentang perekonomian kira-kira tahun 2021 gimana yang kita harapkan ini nantinya akan semakin membaik tentunya ya. Dan untuk itu kita sudah bergabung bersama narasumber kita hari ini, ada Bapak Wiraguna Bagus Oka selaku pengamat ekonomi. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Iya, Selamat pagi. selamat pagi. Pak Bagus sehat? Astungkare. Iya, kalau kedengaran dari suaranya tuh kayaknya luar biasa ya, semangat selalu ya Pak Bagus ya. Harus selalu oke. sehat. Pak Bagus nih, kita ngobrolin perekonomian nih Pak Bagusnya ya. Wih, berat ya. Tapi kita bikin santai aja Pak Yat, apalagi kalau misalnya membahas perekonomian kan itu memang sesuatu yang ya kita nantikan supaya bisa membaik gitu ya Pak ya di tahun depan. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang 2021 nih Pak, kita berada di tahun 2020 dulu ya Pak ya. Mungkin seperti yang kita ketahui juga perekonomian di Bali 2020 itu ya seperti saat ini gitu ya Pak. Mungkin menurut Bapak sendiri gimana nih dari awal 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 ini Pak, perekonomiannya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Memang ini perjalanan yang tidak pendek. Perjalanan panjang yang dialami di tahun 2020. Jadi, kalau mencermati perkembangan ekonomi global, regional maupun lokal, itu 3 triwulan terakhir ya, ini memang menunjukkan tren yang cenderung masih menurun terus, yang berkepanjangan dan penuh ketidakpastian. Bahkan 50-60% para pakar ekonomi dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia masih berada dalam bentuk U-shape, tren yang melebar sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada prediksi APBN 2021. Itu. Kemudian kalau yang kedua, perekonomian dan dunia usaha Bali dalam 3 triwulan terakhir ini yang paling terpukul Bali. Dari sejak awal tahun 2020. Ini diakibatkan oleh pukulan beruntun yang dimulai dengan perang dagang Cina-US tahun 2018. Kita masih ingat ya. Dilanjutkan dengan terjadinya disrupsi ekonomi 2019 akibat melesunya dan tegangnya perang dagang US di Cina. Ini kan berkepanjangan, hingga datanglah saudara kita pandemi COVID-19 di 2070. Kejadian demi kejadian beruntun dalam kurun waktu 3 tahun telah membuat ekonomi dunia dan nasional, termasuk Bali yang mengalami kontraksi yang mengakibatkan terjadinya krisis dan depresi ekonomi nasional. Termasuk Bali yang terpukul paling dalam dibanding daerah lainnya di Indonesia. Sebagai akibat, Bali terlanjur sangat tergantung kepada industri pariwisata. Berikut industri turunannya yang terkait langsung, seperti airline, perhotelan, villa, travel, yang menerima dampak pandemi ini. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga, nah, ekonomi Bali akibatnya saat ini menjadi stagnan, mati suri. Perekonomian Bali pada triwulan 4, di mana antara sisi permintaan, kalau orang ekonomi melihat sisi permintaan ya, atau kita sebut dengan demand side-nya, dan sisi penawaran, supply side-nya. Perekonomian dan dunia usaha Bali pada tahap yang boleh dikatakan stagnan, diam. Nah, dari demand side tidak terjadi permintaan pasar yang wajar, daya beli turun drastis. Akibatnya banyak PHK, 70-80% yang dirumahkan,
Dan fiskal polisi pemerintah dalam bentuk BLT dan safety net ini yang tidak berjalan mulus dan tidak efektif karena akibat birokrasi. Itu dari sisi demand side. Tapi dari sisi supply side atau penawaran, ini banyak produksi dunia usaha yang macet. Antara lain karena apa? Terbatasnya likuiditas, kredit macet, sementara dunia perbankan enggan menyalurkan kredit. Seperti kita ketahui, padahal BI baru menurunkan suku bunganya dengan angka acuan itu 3,75% dari 4%. Ini kan luar biasa harusnya. Iya. Nah, itulah menyebabkan monetary policy bank sentral tidak direspon dunia usaha untuk penurunan suku bunga ini. Ini dua sisi ini yang menyebabkan stagnan. Saya kira itu. Gitu. Oke. Berarti memang kita ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan ya, Pak Bagus ya, untuk dari segi ekonomi kita ya, Pak Bagus. Tapi jangan terlalu khawatir. Semua ini masih ada suatu peluang untuk kedepannya. Memang Bali menderita dan menerima keadaan yang paling parah lah gitu ya, dibandingkan daerah-daerah lain. Iya. Karena kita tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diandalkan. Bahkan pertaniannya juga mati suri juga. Saya kira itu. Iya, ini juga mungkin pelajaran untuk kita semua ya ke depannya ya, Pak Bagus. Betul. Ya. Jangan hanya jangan hanya tergantung dari satu sektor saja. Ya, kita harus bisa banyak sekali memanfaatkan sektor-sektor yang ada di Bali sendiri terutama ya, Pak Bagus. Ya. Pak Bagus, ini kalau misalnya kita lihat kan ya, kan banyak nih sekarang sudah mulai perekonomian kita sudah mulai turun, orang-orang banyak yang di PHK, banyak yang dipecat seperti itu. Jadi mereka itu memutuskan untuk kita banting setir aja, kita jualan. Ini semakin banyak yang jualan, ini yang beli bakalan masih bisa nggak ya, Pak Bagus ya? Kalau Pak Bagus mengamati fenomena yang terjadi sekarang ini seperti itu, gimana nih Pak Bagus? Ya, kita harus realistis ya. Kalau kita lihat lagi dengan polisi pemerintah ya, APBN ya. Ini APBN kita ini kan masih defisit, berada di kisaran 5,80% dari PDB, produk domestik bruto, ya. Bahkan orientasi pemerintah untuk membiayai atau menggerakkan ekonomi malah diprioritaskan pada bidang pendidikan. Itu sampai yang tertinggi hampir 550 triliun, kesehatan 170 triliun, perlindungan sosial 421 triliun, infrastruktur 400 triliunan, ketahanan pangan 100 triliun, bahkan pariwisata yang kita andalkan hanya dapat porsi hanya 8%. Atau sebesar 15 triliun dari APBN. Artinya apa? Memang Bali ini akhirnya harus melakukan langkah-langkah terobosan untuk bisa menyiasati kondisi ini, tidak bisa tergantung lagi kepada pemerintah. Nah, menjawab pertanyaan tadi, memang kita harus mau melakukan upaya-upaya terobosan yang mau mengandalkan kekuatan di atas diri sendiri. Ekonomi kreatif yang produktif, usaha-usaha yang bisa kita menggerakkan. Apalagi dalam akhir tahun ini sudah agak bagus ini. Ekonomi yang mengandalkan wisdom ini juga sudah, walaupun kita masih menghadapi tantangan dari pandemi yang tidak henti-hentinya, persyaratannya demikian berat yang dikeluarkan oleh aturan-aturan pemerintah, baik pusat maupun lokal. Nah, artinya kembali kepada prinsip swadesi, memanfaatkan kemampuan atas kekuatan diri sendiri dan lingkungan itu menjadi penting. Oke, harus kreatif juga ya. Betul. Kayaknya nih ya. Jadi nggak bisa mengandalkan dari satu hal saja gitu ya. Kita harus selalu mencari cara ya agar kita tetap dapat ya istilahnya bertahan lah ya di situasi seperti ini ya Pak ya. Oke, baiklah Bapak, nanti kita akan kembali lagi ya Pak. Tentunya akan membahas lebih dalam lagi kira-kira bagaimanakah perekonomian Bali di tahun 2021. Pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya, siap. Makasih. Baik.
Baik, ini kita kembali untuk berbincang bersama Bapak Wiraguna Bagus Oka. Kita panggil Pak Bagus ya. Oke, Pak masih bergabung ya bersama kami ya. Masih kah Pak Bagus, Pak Wiraguna Bagus Oka. Beliau adalah pengamat ekonomi yang kita ajak berbincang terkait Betul. tema kita ya. Tentang perekonomian Bali di tahun 2021. Tadi kita bahas tentang 2020 yang memang benar-benar mengalami perjalanan yang cukup panjang ya. Dan tidak terasa juga ini 2020 sudah akan kita lewati tentunya. Baik, Sudah Pak. bergabung Pak Bagus? Ya. Oke, masih bergabung bersama kita ya Pak. Nah tadi kita sudah membahas nih di tahun 2020 perekonomian ya Pak ya. Dan sekarang kita akan mulai untuk meneropong kira-kira Meramal. menurut Bapak sebagai seorang pengamat ekonomi gitu ya Pak ya di tahun 2021. Mungkin adakah nanti yang akan berkembang lebih baik tentunya yang kita harapkan. Menurut Bapak sendiri bagaimana nih di tahun 2021? Oke, terima kasih. Yang paling utama saat ini yang menjadi isu sentral di penghujung 2020 adalah merebaknya kembali pandemi ini. Bahkan Inggris yang terbaru sudah menyatakan ada pandemi yang lebih ganas. Iya. Dan ini bisa mengancam seluruh dunia, termasuk Indonesia dan bahkan Bali, karena Bali pusat pariwisata. Nah, itu yang utama yang paling menjadi concern kita. Yang kedua, sebagaimana saya telah jelaskan tadi di awal, bahwa pemerintah dengan APBN terbatas hanya mengalokasikan 8% dari APBN untuk pariwisata di urutan ke-7. Sehingga kita tidak banyak bisa berharap kepada APBN maupun pemerintah pusat. Nah, kita pada kesempatan ini harus bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kekuatan sendiri ini apa? Nomor satu adalah bagaimana mengupayakan kepemimpinan Bali di semua strata, baik gubernur, bupati, wali kota, dan jajarannya bisa bersatu padu, tidak hanya wacana. Nah, yang terjadi selama ini Bali Bangkit kan wacana. Kami atau kita semua tidak pernah melihat gubernur, bupati, wali kota yang memimpin Bali duduk bersama-sama memberikan statement kepada publik bahwa kita bergotong royong, bersatu padu dan peduli terhadap pandemi dan dampaknya ke perekonomian kita. Kalau ini bisa dilakukan oleh para pemimpin Bali tampil saja, apalagi dalam pilkada terbaru satu partai terbesar menguasai Bali, tampil saja dengan depan publik, pasti publik akan merasa ikut terpanggil untuk berbuat sesuatu menghadapi keadaan yang kita alami ini secara bergotong royong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masyarakat dunia usaha maupun perekonomian tidak lagi bisa berharap banyak kepada uluran tangan pemerintah, apakah itu BLT, apakah bantuan likuiditas dan seterusnya. Kita harus mengupayakan kekuatan sendiri seperti saya kemukakan tadi. Mulailah paradigma mindset kita dirubah. Berbelanjalah kepada usaha-usaha lokal yang memang genuine ada di Bali. Berupaya maksimum mengupayakan segala kekuatan untuk melakukan konsumsi maupun belanja di usaha-usaha lokal. Tidak lagi pada branding-branding luar yang akan menyebabkan dana atau menggerakkan ekonomi lokal ini jadi terbatas. Apalagi sekarang banyak wisdom ini harus sudah mulai dikembalikan kepada mindset untuk mengupayakan menggerakkan ekonomi lokal. Nah, ini perjuangan yang tidak mudah tapi bisa nyata. Bergeraklah. Jadi yang di PHK bisa bekerja kembali, ya, yang dirumahkan juga bisa diaktifkan kembali. Saya memperhatikan beberapa usaha-usaha baru seperti coffee shop, kuliner, apapun yang milik lokal itu harus digerakkan. Ini sudah bagus sekali. Itu karena Bali mempunyai keistimewaan dalam budaya menggerakkan ekonomi lokalnya. Saya kira ini suatu pertanda baik atau kesempatan baik. Di samping pemerintah provinsi, kabupaten maupun Pemkot itu mau tampil ke depan untuk mendorong perekonomian Bali dengan
Bali bangkit. Saya kira itu. Betul. Jadi memang nggak ada harus ada sinerginya ini ya. Tidak hanya dari pemerintah saja ya Pak Bagus ya, tapi kita juga sebagai masyarakat hendaknya bisa ikut juga mengangkat perekonomian kita. Mungkin dengan membeli barang-barang atau produk-produk lokal seperti itu kan ya. Kemudian banyak sekarang produk-produk lokal kopinya itu sudah go internasional. Iya, betul. Yang bisa kita manfaatkan itu semua tenaga-tenaga lokal kita, orang-orang Bali kita, orang-orang di Bali yang punya kreativitas tinggi. Ya, saya kira itu. Iya, nih kalau ngobrolin soal tamu domestik nih, Pak Bagus, kita kan sudah mulai nih banyak yang datang ke Bali, Iya, tamu domestik liburan gitu kan, memanfaatkan kondisi liburan kita sekarang nih, udah sewa villa, sewa hotel jauh-jauh hari gitu ya, nggak hanya dari luar Bali, tapi kita orang-orang Bali juga seperti itu, Pak Bagus. Kira-kira untuk kedepannya di 2021, kalau seandainya kita masih orang-orang lokal ini kita masih seperti itu gitu loh, tamu-tamu domestik kita masih utamakan seperti itu masih bisa menopang nggak perekonomian kita di 2021 khususnya di Bali, Pak Bagus? Ya, dengan tantangan dan ancaman yang itu besar, kita harus kreatif untuk mengoptimis, menggerakkan merubah mindset dengan program dan strategi menggerakkan dan peduli kepada produk lokal. Itu yang utama. Ya. Nah, kalau itu sudah dijalankan dengan mengutamakan 4G kalau saya bilang. Seperti kalau di kuliner itu kan ada 4G. Good product, good price, good service, dan good place. Mana semua rancangan-rancangan anak-anak muda sekarang ini, servis apapun, apakah pariwisata alami dan seterusnya, itu banyak sekali memberi taksu bahwa Bali ini luar biasa. Saya yakin itu. Nah, kalau ini sudah berjalan, ini memang di tahun 2021 ini seperti katanya Jack Ma, kita jangan berharap mencari untung dulu pada tahun ini. Sudah bisa survive aja sudah bagus. Nah, dengan mindset orientasi produk lokal, peduli produk lokal dan peduli dengan Bali bangkit, saya yakin akan ada jalan terang buat Bali ke depan. Oke. Harapan kita semua ya, Pak Bagus ya. Benar banget, harapan kita supaya 2021 setidaknya bisa kembali bangkit dari diri sendiri dulu ya, diri sendiri mulai bangkit dulu ya dengan mengandalkan kreativitas dan apapun potensi yang ada di dalam diri tentunya ya. Baiklah, satu lagi, sedikit lagi. Silakan. Kelemahan utama dari kita adalah SDM kita yang kadang-kala banyak ngekoh, kali aluh, kali elah, tidak mau optimalkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Tidak bisa lagi seperti itu. Iya, betul. Harus nggak bisa lagi sekarang jadi kaum rebahan aja nunggu BLT dari pemerintah gitu ya, Pak Bagus ya. Jangan dong. Apa saja yang bisa kita lakukan gitu kan. Paling setidaknya untuk bertahan untuk diri sendiri dan keluarga aja dulu gitu ya, Pak Bagus. Karena persaingannya sudah global sekarang, tidak lagi lokal. Persaingan global artinya apa? Kompetensi, kredibilitas, dan trust, kejujuran. Itu menjadi palang pintu untuk bisa sukses ke depan. Iya, jangan-jangan dikasih pandemi kayak gini kita disuruh bersiap nih. Pasti. Bagus ya. Kita semua disuruh bersiap, masyarakat juga disuruh merubah pola pikir untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jangan mau kalah pastinya ya dengan pesaing-pesaing yang ada di luar ya. Baiklah Pak, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi di segmen terakhir ya Pak ya, melanjutkan lagi perbincangan kita hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa udah masih bersama kami, dan ini kita gara-gara kita ngobrolin harga cabai yang naik loh ini loh ya, nggak tadi nyangka habis aja. belanja terus beberapa bahan-bahan itu mulai naik padahal di situasi lagi seperti ini loh ya. Itu ini nggak sih, coba kita tanyain Pak Bagus lagi ya. Bagus masih bersama dengan kita?
Masih. Masih Oke, ya. masih Pak Bagus, semangat. Pak Bagus, ini sebelum ini kan kita masuk di segmen akhir ya Pak Bagus ya. Ini mau Ya. nanya dulu sedikit nih. Ini ada beberapa kali nih kita berbelanja gitu ya Pak Bagus. Tahu-taunya di masa sulit seperti sekarang ini pedagang-pedagang itu malah menaikkan harga Pak Bagus. Bukannya Nah. malah dijual standar atau mungkin ada beberapa juga pedagang yang harusnya ya nurunin lah atau Iya. gimana gitu. Ini malah Betul. malah memanfaatkan kesempatan kayaknya. Itu kalau menurut Pak Bagus gimana nih Pak Bagus? Nah, inilah mindset dan mental kita yang mencari kesempatan dalam kesempitan ini selalu salah kaprah. Momennya kurang bagus. Saya juga sudah melakukan penelitian di beberapa tempat dalam minggu terakhir ini. Oke. Di desa-desa itu, di daerah timur, ada pengusaha laundry yang biasanya tiap hari mendapat order. Ini sampai 1 minggu, hampir 2 minggu tidak dapat order, karena semua sudah nanganin sendiri. Artinya apa? Pengusaha laundry lokal ini, dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan. Sehingga daya belinya semakin turun. Ini tidak hanya tukang laundry. Tempat-tempat lain, fasilitas lain juga semua orang sudah beralih dengan melakukan kerjaannya sendiri karena tidak ada pekerjaan, di PHK dan seterusnya. Nah, kalau keadaan dan situasi yang seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu mencari kesempatan dengan menaikkan harga, ini sudah salah. Salah kaprah. Harus betul-betul bisa membuat usaha itu bisa berjalan secara reguler tanpa mencari kesempatan menaikkan harga. Pasti akan terjadi stagnan. Ya seperti saya katakan tadi, daya beli sudah turun, harga dinaikkan, yang tidak terjadi transaksi. Dan akan ditinggalkan oleh pelanggan. Ini yang mindset yang harus segera dirubah oleh kita semua. Karena para pelaku usaha di golongan bawah dan lemah ini sudah lagi pada stage yang terendah. Daya beli maupun kemampuan untuk melakukan menjaga kehidupan yang untuk survive saja bisa tidak mudah. Itu poin yang harus diperhatikan oleh kita semua. Makanya ada pengusaha-pengusaha yang jeli, dia tidak mau menaikkan harga. Yang penting masih ada kelebihan sedikit dan bisa bertahan, itu sudah bagus. Ini situasinya memang lagi tidak memungkinkan untuk mencari kesempatan menaikkan harga. Bahkan ada beberapa yang jeli, dia yang penting bergerak, walaupun rugi sedikit, tapi jangka panjangnya dia akan didatengin pelanggan. Itu malah siasat yang bagus. Ini banyak pengusaha-pengusaha minoritas yang melakukan hal seperti ini. Lebih baik rugi sedikit, tapi panjang. Daripada sekali mukul, ditinggalkan pelanggan. Nah ini mental dan strategi yang harus kita rubah. Makanya saya katakan tadi, untuk survive saja sudah bagus. Yang penting ada pergerakan. Sehari-hari bisa bergerak terus. Tidak usah mencari kesempatan menaikkan harga. Ini harga tidak mungkin naik. Ini yang mencari kesempatan saja. Berspekulasi. Saya kira itu pendapatnya. Tuh ya, jadi jangan sembarangan menaikkan harga begitu, tapi seperti yang Bapak bilang tadi, sekarang kita berfokus pada kepercayaan pelanggan gitu ya Pak ya ke depannya ya. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di segmen akhir, nggak terasa banget ya ngobrol sama Pak Bagus nih ya. Pak Bagus, nanti kapan-kapan ngobrol sama kita lagi Pak Bagus ya. Kita sharing ya Pak ya. Asik banget. Oke Pak, ini di segmen akhir ini mungkin apa sih harapan Bapak ini sebagai pengamat ekonomi ya, harapan tentunya untuk pemerintah dan juga masyarakat saat ini yang sebentar lagi akan menginjak tahun 2021 ini apa Pak? Ya, seperti saya kemukakan, yang paling utama adalah kita tidak boleh tergantung lagi kepada pemerintah pusat. Itu nomor satu. Kita masih punya andalan pemerintah, provinsi, daerah, dan kota. Nah, yang pertama tadi saya sudah kemukakan, nomor satu, gubernur, bupati, wali kota, silahkan duduk bersama, tampil di depan publik untuk menyatakan komitmennya menggelorakan Bali Bangkit. Hampir sekali saja. Ini apalagi satu partai besar sudah memenangkan pilkada itu. Harus tampil supaya memberi inspirasi dan semangat bagi rakyat Bali yang sedang terpuruk. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat Bali, kerama Bali tidak boleh lagi berpangku tangan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan, dan mulai dari sekarang untuk bergerak nyata. Melakukan usaha-usaha kreatif tanpa harus berorientasi untung semata.
Bagaimana menggerakkan supaya tumbuh dulu, supaya muncul kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap usaha-usaha lokal. Kita sekarang pada posisi itu. Yang ketiga, semangat dan orientasi kita harus mengembangkan budaya berorientasi kepada public product, produk lokal dan yang mengutamakan pelayanan terbaik, servis baik, harga baik, dan pelayanan yang optimal. Saya kira itu supaya kita bisa hidup, karena Bali terkenal dengan pelayanannya dan ramah tamahnya yang luar biasa sehingga digandrungi oleh wisdom maupun wisman. Nanti pada waktunya pandemi sudah berlalu, Bali pasti membludak kembali. Kalau itu sudah terbentuk mindset dan pola pikir dan budaya kita. Astagfirullah. Saya kira itu. Iya. Oke. Matur suksema banget loh Pak Wiraguna Bagus Oko sudah sharing dengan kita semua di sini. Dan ini memberikan semangat juga ya, afirmasi positif ya dari Pak Wiraguna Bagus Oka ini yang membuat ya kita juga seorang mempunyai usaha kecil gitu kan ya. Jadi ada semangat yang baru, semangat yang positif dari Pak Wiraguna Bagus Oka. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Wiraguna Bagus Oka. Beliau adalah seorang pengamat ekonomi, dan salam juga untuk keluarga di rumah, sehat selalu Pak Bagus ya. Oke.